Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 dalam Pekan Khusus Advent. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Penyayang, datangkanlah segera utusan-Mu yang akan mempersiapkan jalan-Mu, dan perdengarkanlah sabda kesanggupan-Mu yang akan benar-benar terlaksana dalam diri Yesus Kristus yang sangat kami nanti-nantikan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Jumat dalam Pekan Khusus Advent, tanggal 23 Desember, diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 57 sampai 66. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Genaplah bulan bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi syarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes, dan mereka pun semua heran. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria, dan terlepaslah ikatan lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buat tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam hidup ini kita sering mendengar ungkapan yang mengatakan bahwa persiapan yang baik adalah separuh dari keberhasilan. Segala sesuatu yang direncanakan dengan baik selalu membawa hasil yang menggembirakan. Itu pengalaman manusiawi. Bagaimana dengan Allah? Allah sejak kekal
merencanakan dan merancang rencana keselamatan manusia. Hal ini dapat dilihat melalui kedatangan putranya yang tunggal ke tengah dunia. Lihatlah, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, perjumpaan Maria dan Elizabeth berdampak besar karena Yohanes putra Elizabeth akan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Juru Selamat. Maka tidak heranlah kalau kemudian kelahiran Yohanes Pembaptis mendatangkan rasa takjub orang-orang sebangsanya. Sebab bagaimana mungkin Elizabeth yang sudah dikatakan tua itu pada akhirnya melahirkan seorang putra? Banyak orang takjub dan mengatakan, mau menjadi apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertainya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kelahiran Yohanes Pembaptis mengetengahkan sebuah peristiwa ajaib dalam diri Zakaria dan Elizabeth, serta banyak orang yang menyaksikan keajaiban Allah. Kelahiran Yohanes ini menegaskan bahwa Allah selalu berkarya bahkan melampaui daya nalar manusia. Allah peduli dalam penyelamatan dunia, dan Ia mengutus orang pilihannya untuk mewartakan pertobatan dan keselamatan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam berbagai cara dan melalui banyak orang, tawaran keselamatan diberikan oleh Allah kepada manusia, termasuk kita yang hidup di zaman sekarang. Melalui ajaran, cara hidup, nasihat, serta teguran yang mengarahkan kita kepada hidup yang benar, kita diajak untuk melihat keselamatan Allah di dunia ini. Untuk menerima keselamatan itu perlu sikap percaya. Sikap percaya membuka mata kita akan karya keselamatan dari Allah dalam keseharian hidup kita. Dengan pertobatan dan kembali kepada Allah, kita diluputkan dari kedahsyatan hukuman pada datangnya hari Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yohanes Pembaptis dipersiapkan Allah, dan kedatangan Yesus Kristus dipersiapkan Yohanes Pembaptis dengan menyerukan pertobatan. Sebab kerjaan Allah sudah dekat. Yohanes melaksanakan misi perutusannya sampai pada kedatangan dan tampilnya Kristus untuk mewartakan kerajaan Allah di depan publik. Manusia dapat belajar beriman dari Yohanes Pembaptis yang selalu mengajak sesama mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka masa Advent adalah merupakan kesempatan yang bagus untuk sungguh-sungguh mempersiapkan diri, keluarga, diri kita dengan sebaik-baiknya untuk menyongsong kedatangan tamu agung yang mau mendatangi kita. Kalau sekian ribu tahun yang lalu Yesus terpaksa lahir di kandang binatang karena tidak ada tempat penginapan, semua pintu-pintu rumah penginapan telah penuh, lambang hati manusia yang disesaki oleh berbagai urusan duniawi, dan karena itu menutup pintu bagi kedatangan Sang Penyelamat di dalam rumahnya. Maka semoga kita yang sekarang menyatakan diri sebagai orang-orang percaya
menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, menyatakan diri sebagai orang-orang Katolik, sungguh-sungguh membuka pintu rumah hati kita masing-masing, membersihkannya, dan membiarkan Yesus untuk masuk, lahir, dan tinggal dalam hidup kita. Dan dengan demikian, Ia akan membaharui seluruh kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin mengantar kita untuk selalu siap sedia menyongsong dan menyambut kedatangan Tuhan. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.